Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisnawati. Saya akan mempresentasikan review jurnal internasional dalam kajian dan penulisan artikel jurnal dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Sutiarso MPD dan Ibu Dr. Sri Hastuti Nur MPD. Identitas jurnal. Jurnal berjudul The Psych Development Learning Media Based PMRI Oriented Capability Study Creative Student Grade 7 of Junior High School in Indonesia. Dengan terjemahan, pengembangan desain pembelajaran media berbasis PMRI berorientasi pada kemampuan belajar kreatif siswa kelas 7 SMP di Indonesia. Penerbit International Journal of Engineering and Technology. Penulis Fatim Isdiarti dan Suparman. Jurnal terindeks Scopus dengan website www.scancepubco.com/index.php/ijet. Reviewer Lisnawati. Tujuan penelitian mengembangkan desain media pembelajaran berbasis PMRI yang berorientasi pada kemampuan belajar kreatif siswa. Sampel yang digunakan diambil secara acak dari 5 kelompok pelajar siswa kelas 7 MTS Muhammadiyah Karangkajen, Yogyakarta, Indonesia. Pengantar. Di antara kunci dari keterampilan yang harus dimiliki oleh siswa abad ke-21 adalah pembelajaran inovatif, berpikir kreatif, mengatasi masalah keterampilan, komunikasi, dan keterampilan kerjasama. Kemampuan berpikir kreatif diperlukan siswa untuk memahami matematika, karena merupakan bidang ilmu yang mengajarkan benda abstrak. Dalam pembelajarannya, biasanya siswa dibiasakan dalam strategi untuk mengekspresikan ide-ide dalam memecahkan masalah matematika, sehingga kemampuan berpikir kreatif mereka akan diperburuk atau dalam konteks nyata, siswa memiliki kelemahan dalam hal keterampilan berpikir kreatif. Masalah yang dihadapi yaitu rendahnya kemampuan berpikir kreatif siswa dalam memecahkan masalah matematika dapat dilihat dari segi nasional dan internasional. Dalam nasional, pada tahun 2017, matematika menduduki peringkat keempat dalam ujian nasional, yaitu dengan bahasa Indonesia nilai 70,20, IPA 51,97, bahasa Inggris 49,08, dan matematika 47,75. Pada internasional dapat dilihat dalam Olimpiade, di mana tahun 2017 Indonesia menduduki peringkat ke-31 yang lebih rendah dari peringkat yang pada tahun 2016. Solusi yang ditawarkan yaitu workshop berbasis PMRI yang berorientasi pada kemampuan kreativitas siswa. Metode penelitian yang digunakan yaitu pengembangan dengan menggunakan model pengembangan 4D yang dikembangkan oleh Tyagarajan dan Semel. Itu meliputi define, decide, develop, dan disseminate. Pada tahap define meliputi analisis awal akhir, analisis siswa, analisis konsep, analisis tugas, dan perumusan tujuan pembelajaran. Pada tahap decide meliputi persiapan standar tes, pemilihan media, pemilihan format sumber daya yang ada yang akan dikembangkan. Pada tahap develop meliputi penilaian ahli beserta revisi dan pengujian dan pengembangan. Pada tahap disseminate tidak dilakukan penyebaran. Ini skemanya,
Yang pertama menetapkan, lalu merancang atau rancangan, dan draft 1 mulai mengembangkan, pengesahan, revisi, draft 2, uji coba secara terbatas, revisi, dan draft 3, uji coba lapangan, revisi, dan produk akhir. Untuk hasil, penelitian ini telah menghasilkan 3 jenis instrumen. Instrumen untuk mengukur validitas, kepraktisan, dan efektivitas. Yang kedua, menghasilkan perangkat RPP dan worksheet yang berorientasi pada PMRI. Yang ketiga, perangkat telah memenuhi kriteria validitas. Yang keempat, penilaian guru dan penilaian siswa menyatakan bahwa setiap komponen perangkat memenuhi kategori minimal praktis. Yang kelima, kemampuan berpikir kreatif dikatakan efektif atau selesai secara individu untuk mencapai kriteria ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh sekolah dari 75. Yang keenam, efektivitas klasik dicapai jika setidaknya 75% dari subjek tes mencapai kategori penguasaan individu. Yang ketujuh, lembar kerja siswa membimbing siswa untuk menikmati pengalaman pada setiap tahap dari proses pembelajaran dan terhubung dengan pengalaman pribadi mereka. Yang kedelapan, lembar kerja siswa memiliki potensi untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa. Instrumen yang digunakan untuk validitas perangkat. Ini juga instrumen yang digunakan untuk mengevaluasi perangkat yang dikembangkan. Kelebihan dari penelitian ini: 1. Pada latar belakang telah dipaparkan dengan jelas alasan-alasan untuk meningkatkan kreativitas siswa, yaitu masalah dan solusinya. Yang kedua, pada metode penelitian juga sudah dipaparkan dengan jelas bagaimana proses penelitian dilakukan. Yang ketiga, dilengkapi instrumen untuk validasi. Kekurangannya yang pertama, dalam proses pembuatan desain, setiap tahap tidak disertakan desain atau hasil karya produk tersebut. Yang kedua, pada metode penelitian tidak disertakan instrumen yang digunakan untuk menilai kreativitas siswa. Yang ketiga, hasil validasi tidak disertakan perhitungan yang menunjukkan bahwa perangkat tersebut memenuhi kriteria validitas. Oke, terima kasih. Itu tadi presentasi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.